والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لقائه أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في محكم كتابه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Ta'ala tidak memerintah nabinya di dalam Al-Quran untuk meminta tambahan sesuatu kecuali meminta tambahan ilmu. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qur rabbi zidni ilma. Surat Taubah ayat 114. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Surat Toha ayat 114. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Surat At-Taubah ayat 122. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang mukmin terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok bertugas menjaga kaum muslimin, dan satu kelompok yang lain bertugas menjaga ajaran-ajaran Islam, yaitu para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilm wa huwa fi sabilillah hatta yarji'." Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia kembali. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ilmu agama adalah senjata yang dapat digunakan oleh seorang mukmin untuk melawan setan dan bangsa jin. Melawan setan dari bangsa manusia, melawan hawa nafsunya sendiri, membedakan antara hal-hal yang bermanfaat baginya dan perkara-perkara yang membahayakan dirinya di akhirat, serta membedakan antara perbuatan yang diridai Allah dan amal yang dibenci oleh Allah. Dengan ilmu agama, kita bisa membedakan antara kafir dan iman, antara kufur dan iman, antara tauhid dan syirik, antara tanzih atau keyakinan yang mensucikan Allah dan menyerupai makhluknya, dan tasbih, keyakinan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dengan ilmu agama, kita tahu bahwa Allah tidak menyerupai sesuatu pun di antara makhluknya, dan tidak satu pun makhluk yang menyerupainya. Allah bukan benda yang bisa dipegang oleh tangan seperti manusia, dan bukan benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan seperti cahaya. Dengan ilmu agama kita mengetahui bahwa Allah Ta'ala ada, tetapi tidak menyerupai semua yang ada. Ada tanpa tempat dan tanpa arah.
Dengan ilmu agama kita mengetahui apa yang boleh kita katakan dan kenapa kita mengatakannya, dan kita tahu kapan kita diam dan kenapa kita diam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kita semua tahu bahwa manusia tidak terlahir sebagai orang yang berilmu. Oleh karenanya menuntut ilmu adalah sebuah keharusan, sebagaimana ditegaskan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal ilm bitta'allum. Ilmu hanya akan diperoleh dengan proses belajar. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Salah satu hikmah besar dari mewabahnya COVID-19 adalah kemudahan dalam mempelajari ilmu agama. Bagaimana tidak, dengan duduk santai di rumah, kita dapat memilih dan menyimak sekian banyak kajian daring yang disampaikan oleh para kiai, ustadz, pakar, intelektual muslim, bahkan mahasiswa, santri, dan berbagai kalangan yang lain. Mereka semua seakan berlomba mengadakan kajian daring atau online. Kajian-kajian daring itu tidak melulu berupa ceramah tematik, akan tetapi banyak pula yang melakukan kajian kitab secara serius. Tidak hanya kitab-kitab kecil, namun juga kitab-kitab besar. Yang dikaji pun sangat beragam, mulai dari tafsir, ilmu tafsir, hadis, ilmu hadis, fikih, usul fikih, sampai tasawuf, nahwu, balaghah, dan lain sebagainya. Sebelum musim pandemi, kajian daring yang berupa kajian kitab secara serius masih sangat jarang kita temukan. Yang banyak adalah ceramah-ceramah lepas tematik dari para penceramah yang biasanya menyelipkan guyonan segar dan lucu dalam ceramahnya. Kemudahan mendapatkan ilmu agama melalui internet ini tidak hanya dapat menjadi hikmah, akan tetapi bisa pula menjadi musibah bagi kita semua. Menjadi hikmah apabila yang menyampaikan kajian adalah orang yang tepat dan layak, dan menjadi musibah apabila yang menyampaikan kajian adalah orang yang tidak tepat dan tidak layak. Orang yang tepat dan layak untuk menyampaikan kajian adalah orang yang betul-betul memiliki sanad keilmuan terkait ilmu yang ia kaji. Ia belajar ilmu agama dengan bimbingan seorang guru. Gurunya punya guru, guru dari gurunya memiliki guru, dan begitu seterusnya sampai bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, harus berhati-hati ketika mengikuti kajian daring. Kita harus teliti betul apakah yang menyampaikan kajian tersebut memiliki sanad keilmuan ataukah tidak. Kita harus tahu orang yang menyampaikan kajian tersebut, gurunya siapa, belajarnya di mana, akidahnya harus lurus atau tidak, pemahamannya sesuai dengan pemahaman para ulama ataukah tidak. Janganlah kita menyimak kajian yang dari sembarang orang. Ilmu agama adalah bagian dari agama itu sendiri. Karenanya kita harus sangat berhati-hati dari mana kita mengambil agama kita. Ibnu Sirin mengatakan, inna hadzal ilm dinun fanzuru amman ta'khudun dinakum. Sesungguhnya ilmu agama itu adalah agama itu sendiri. Maka cermatilah dari siapa kalian mengambil ilmu agama. Imam Nawawi mengatakan, la yajuzus tifta ghairil alim as-siqah. Tidak boleh meminta fatwa dan belajar ilmu agama kepada selain orang yang berilmu, yang terpercaya. Sebagian ulama salaf juga mengatakan, la taqra'ul Qur'an 'alal mushafiyyin wa la ta'khudhul ilm minas suhufiyyin. Jangan kalian belajar Al-Quran kepada orang-orang yang belajar Al-Quran secara otodidak, dan janganlah kalian mengambil ilmu agama dari orang-orang yang tidak memiliki guru dan hanya belajar secara otodidak. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qauli hadza fastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlal wafa. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa alamu anna Allaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.